mati segenap pengurus ataupun yang mewakili segenap umat Buddha atau Tridharma dan para simpatisan yang hadir dalam perayaan ulang tahun Dewa Brahma pada kesempatan hari ini tepat tanggal 9 November. Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang-Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Sudah tidak asing lagi Bapak Ibu sekalian, umat di Tuban ini melihat kami, ya, karena sudah beberapa kali, kurang lebih 4-5 kali datang di tempat ini, ya. Yang Dewa Brahma ini sudah 3 kali ini, yang lainnya ada 2 atau 3 kali perayaan yang lain, sehingga Bapak Ibu sekalian langsung akrab ya dengan kami, ya. Tapi untuk mengingat kembali, ya, dan juga tebaan, ya, saya biku siapa namanya? Nggak tahu ya. Biku siapa ya namanya, ya, biku atau ya. Jadi saya Bante Dharma Maitri, Bante Dharma Maitri atau Biku Dharma Maitri, ya. Saya diundang dari jauh, ya, untuk datang ke sini. Saya undangan, ya, dari SBY, ya. SBY tahu ya, Surabaya, ya, ya. Kemudian juga di sini juga lengkap, di samping SBY juga ada ketua partai, ya, Mega, ya. Mega, tapi partai Budayana. Ya, Mega, ya. Kemudian juga saya membuat tim ini juga lengkap dari beberapa kalangan, ya, menengah ke bawah dan menengah ke atas, ya, ya. Yang menengah ke atas itu, ya, menengah ke bawah juga ada, yang tengah-tengah juga ada, ya, itu. Yang saya, ya, saya berasal dari Yogyakarta, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, kalau pergi ke Yogyakarta, di sana ada makanan khusus, ya, namanya, nggak bisa dengar itu apa namanya? Gudeg, ya. Oh, gudeg, ya, bukan gudeg, ya, ya, ya. Ya, makanan khusus yaitu gudeg, ya. Mudahnya tuh jangan gori, ya, jangan gori gudeg itu, ya, gudeg, ya, itu, ya. Kemudian juga nih dari, ya, itu yang paling jauh itu dari itu yang sering untuk masak itu, yang bikin pedes itu apa? Lombok, ya, dari Lombok juga datang ke sini, dari Lombok. Jadi makanan ternyata disesuaikan dengan nama daerah juga, ya. Kalau makan kalau tidak pakai Lombok rasanya tidak puas juga. Jadi beliau ini yang membuat Indonesia itu selalu krisis, ya, mahal. Lombok ya salah satunya orang-orang Lombok ini, karena pemakan Lombok, ya, cabai, ya. Kemudian ada lagi Ibu Mega ini dari Semarang, ya. Semarang terkenal apanya? Lumpia. Sama. Oh, sama, ya, itu, sama, ya, sama. Kemudian ada lagi dari Surabaya, Makcu ini dari Surabaya ya, aslinya, ya, dari Surabaya. Kemudian ibu ini dari aslinya dari mana? Oh, dari Kalimantan, dari Kalimantan, dari Banjarmasin. Kemudian ini dari Semarang juga, ya. Jadi lengkap di beberapa daerah. Selama ini kami mengabdi di Wihara Budayana Surabaya, Jalan Putat Gede nomor 1. Jadi, ya, nomornya mudah diingat, nomor 1 di belakang BRI, ya, di belakang BRI, sebelahnya ada Hotel Wasa. Silakan Bapak Ibu kalau mau datang ke Wihara itu mau nginap mudah cari penginapan di Hotel Wasa. Hotelnya para pejabat-pejabat, ya, presiden, wakil presiden, menteri-menteri kalau datang ke Surabaya nginapnya itu di Hotel Wasa, karena hotel yang terbaru itu dan terlengkap, ya. Silakan Bapak Ibu kapan-kapan, ya, datang ke wihara, mampir di Wihara Budayana Putat, ya, di sana, ya, bisa sembahyang, bisa juga bagi Bapak Ibu yang mempunyai relasi, punya teman, punya saudara yang mau nikahkan anak, ya, di tempat kami di Wihara Budayana itu juga bisa,
ya, altarnya bagus dan masalahnya bagus, banyak lukisan-lukisan. Kemudian bisa juga apabila Bapak Ibu pas di Surabaya punya famili di sana, perlu pelayanan kematian, mungkin ada saudara maupun kenalan-kenalan ya, kesulitan untuk mendoakan secara agama Buddha, itu bisa menghubungi kami ya. Banyak di luar kota seluruh Indonesia yang datang ke Surabaya punya famili, itu minta pelayanan dari Wihara Budayana ya. Tentunya dengan perkenalan ini ya semakin mengakrabkan kita semua. Panti. Kemudian juga bagi yang senior-senior ya, yang mungkin tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya, itu bisa di situ ada tempat ya. Mungkin bagi mereka yang capek-capek ya, itu juga bisa, namanya panti pijat. Maksud saya Panti jompo. Panti jompo ya, panti jompo ya, tempatnya jompo-jompo ya, itu bisa tinggal di situ dengan beberapa persyaratan-persyaratan. Bagi mereka yang sudah kepepet tidak dirawat oleh anaknya, tidak dirawat oleh familinya atau saudaranya, sebab ya kesempatan bagi kita semua selama masih ada orang tua ya dirawat sendiri. Nilai kebajikannya itu luar biasa. Itu Buddha yang berada di tengah-tengah keluarga, para suci yang berada di tengah-tengah keluarga ya orang tua itu. Jangan sampai mah dititip-titipkan ya, itu ya itu. Kembali Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu sekalipun bukan jam libur ya, ini waktu libur ya, Bapak Ibu meluangkan waktu untuk datang di wihara ini atau di kelenteng ini dengan satu tujuan, menyambut, merayakan datangnya ulang tahun Dewa Brahma ini ya. Ada beberapa cerita-cerita ya tentang Dewa Brahma, kenapa kok diperingati, dan juga sangat populer. Dewa Brahma ini saat ini ya, tanggal ini juga di Thailand ya, itu ramai sekali. Hotel-hotel di sekitar di tempat Brahma itu penuh biasanya. Mereka datang ke situ juga merayakan ulang tahun Brahma ini. Kenapa mereka antusias sekali dari beberapa penjuru dunia datang ke situ? Karena banyaknya doa-doa, permohonan-permohonan yang dikabulkan oleh Dewa Brahma ini. Diawali dari 1-2 orang pada mulanya, kemudian menyebar dari mulut ke mulut bahwa Dewa Brahma mawelas asih ya kepada setiap orang, setiap makhluk yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan ya. Demikian pula Bapak Ibu, semangat yang sama. Semoga Dewa Brahma dengan kehadiran Bapak Ibu di sini, dengan ketulusan, keikhlasan Bapak Ibu datang ke sini untuk memperingati apa yang menjadi harapan Bapak Ibu saudara sekalian akan terwujud. Yang sedang mengalami sakit ya akan mengalami kesembuhan. Siapa di sini Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit? Ada yang mengalami sakit? Tidak ada ya? Yang mengalami sakit hati siapa? Ditinggal pacarnya. Nah, oh itu ya, pacarnya ya. Ya. Pacaran tidak harus usia muda, orang tua pun juga tidak ada larangan untuk pacaran ya. Tua-tua lagi ya, dari Semarang ya, yang sedang mengalami sakit mudah-mudahan segera menemukan obat yang cocok, menemukan suhu ya yang bisa mengatasi sakitnya ya. Yang sedang mengalami kanker siapa coba ya? Ya kantongnya diraba-raba ya, itu kantong kering ya itu. Kemudian yang sedang mengalami problema kehidupan ya, ya banyak sekali. Siapa di sini yang mempunyai utang? Mudah-mudahan ya setelah pulang sembahyang dari sini utangnya tidak ditagih ya. Atau minta saya mantra untuk melupakan utang. Ya, itu ya utangnya itu dikasih kelonggaran untuk ya mengembalikan ya. Bagi Bapak Ibu sekalian sudah merasa tua ya, sudah merasa tua, dimudahkan kembali semangatnya
ya usia boleh tua namun semangat tetap muda. Tapi jangan sampai mudanya perut ke bawah saja. Ya, itu ya dari problema-problema kehidupan ya. Kita belajar dari yang ada dalam patung Dewa Brahma ini ya. Di Thailand ya dikatakan bahwa Dewa Brahma itu sesosok yang terkenal untuk ya membawa keberuntungan. Siapa di sini yang tidak ingin beruntung? Kan semua kepingin beruntung semua. Siapa tahu datang ke sini nanti pulang dapat hadiah ya, keberuntungan. Namun demikian keberuntungan ini tidak selamat berupa materi. Bapak Ibu ya kolesterolnya turun di sini ya. Ini kan panas-panas. Kolesterolnya turun itu satu kebahagiaan, satu keberuntungan ya. Tidak perlu obat ya. Cukup berjemur di sini saja. Kolesterolnya turun. Obat kolesterol itu juga bahaya juga mahal juga. Saya setiap hari itu minum obat kolesterol ya. Tapi dengan datang di sini, saya yakin saya lebih sehat nanti. Kolesterolnya turun ya. Asal jangan dikasih daging babi. Itu. Ya. Ya. Kita bisa lihat sama-sama di Dewa Brahma ya, kita melihat di situ Dewa Brahma bermuka 4 dan masing-masing tangan mempunyai tangan 8 ya, mempunyai tangan 8. Ada beberapa orang-orang suci yang mempunyai tangan lebih dari 1. Yang paling banyak siapa? Kuan Yin Posa mempunyai 1000 tangan ya. Kalau yang berkaki 1000 ada? Kelabang. Itu kelabang itu susahnya kalau mau masuk sekolah. Dia pakai sepatunya lama sekali. Iya, pakai sepatunya sampai 1000 ya gitu. Ada lagi kelokan 1000 ya. Kemudian ada lagi di Indonesia itu terkenal Candi Sewu. Kenapa disebut Candi Sewu? Karena masuknya harga tiketnya 1000. Itu ceritanya gitu katanya ya itu. Ya, kita belajar dari Dewa Brahma. Dewa Brahma memegang tasbih. Tasbih itu mala ya, tasbih ya. Sekarang Bapak Ibu tasbihnya itu beda dengan zaman dulu. Sekarang tasbihnya yang dipegang itu dalam bentuk HP. Iya itu, iya. Dipencet HP sehari, tidak pegang HP sudah gelisah gitu. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian sudah berusia, ya, sekarang tidak harus mengikuti zaman seperti anak-anak muda. Ya, kita fokus yang punya tasbih dibuka kembali, tasbihnya dipakai kembali, dipegang kembali, ya, melafal mantra. Fokus pada pikiran-pikiran yang suci ya, misalnya saja tasbihnya kita melafal apa mantra yang paling mudah untuk mengisi hari tua itu Om Mani Padme Hum, Om Mat Maki Hum, itu mantra Kuan Yin atau Namo Kuan Sein Posa, Namo Kuan Sein Posa, atau Buddha Dharma Sangga, Buddha Dharma Dasangga, atau semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kelihatannya mudah. Nanti suatu saat nanti di saat kita memasuki kritis ya, itu pikiran kita sudah bisa terkonsentrasi ya. Di saat kita kritis kalau tidak terbiasa konsentrasi kita buyar ya. Jangankan di saat kritis, kita sedang sakit flu gitu saja itu susah kok untuk melafal ya. Tasbihnya ya dipakai lagi ya, tidak harus mengikuti anak-anak muda harus setiap hari pegang HP ya. Kadang-kadang juga ya istrinya minta pijet tidak dipijet ya, HP yang tidak terus minta pijet dipijet setiap hari ya itu ya. Tasbih yang dipegang oleh Dewa Brahma itu mempunyai makna mampu mengontrol karma makhluk hidup, mengontrol ya itu. Kemudian juga Dewa Brahma memegang rumah keong. Rumah keong itu sebagai simbol lambang kekayaan dan kemakmuran ya. Tolong diperhatikan kalau perlu HP-nya dibuka sekarang untuk ya merekam ya. Nanti ada kuis, yang menang kuis nanti tidak dapat apa-apa ya. Boleh dipegang HP-nya ya, yang itu.
ya, rumah kion, lambang kekayaan dan kemakmuran. Kemudian was bunga, ya, ada was bunga. Itu sebagai simbol air berkah, pemenuh keinginan, ya, air berkah. Tadi juga Bapak Ibu sudah kalian itu sudah saya perciki ya, saya perciki pertama persembahannya diberkati, kemudian Bapak Ibu juga tak perciki tadi ya, merasa seger toh atau kurang banyak, nanti tak ulang kalau kurang banyak. Ya, itu ada siwur di situ, tak perciki satu persatu kan gitu ya, itu ya sebagai simbol berkah ya. Ya, tadi maaf kalau mereka yang kebanyakan, terutama yang wanita-wanita itu mungkin bedaknya ada yang luntur tadi, ya. Ya, itu. Ya. Kemudian Dewa Brahma juga memegang kitab suci. Ya. Ini maknanya ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Ya, kitab suci itu isinya ilmu-ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Siapa di sini yang setiap hari membaca kitab suci? Yang tiap hari? Hah? Siapa yang setiap hari di sini membaca WA? Banyak. Oh, semua. Ya, jangan lupa ya, di dalam WA ya itu ada juga pesan-pesan moral. Ya, ya. Jangan cuma chatting-chattingan dengan yang lain. Di situ juga banyak kiriman-kiriman ya tentang nilai-nilai spiritual dari WA tersebut ya, itu. Kemudian tongkat tombak ya sebagai simbol daya kehendak atau kesuksesan. Kemudian ada cintamani ya, cintamani atau bendera kebesaran sebagai simbol kekuatan penuh kuasa. Kemudian Dewa Brahma juga membawa cakra sebagai simbol menolak atau menangkal bahaya atau bencana, celaka, setan, atau menghilangkan semua kemuraman dan kekhawatiran ya, yang dipegang itu sebagai simbol-simbol ya. Patung Dewa Brahma kebanyakan itu dipasang di alam terbuka ya, kebanyakan di alam terbuka atau di persimpangan-persimpangan jalan. Kalau di Thailand, Bapak Ibu pergi ke Thailand, ada beberapa di persimpangan jalan itu ada Dewa Brahma. Kenapa di alam terbuka? Ada pakai filosofi pelajarannya, kalau memanjatkan doa itu cepat terkabul, cepat sampai, karena tidak terhalang atap. Ya, ya. Di tempat agama lain juga ada. Ya, di India itu atau di Indonesia ada juga yang khusus tempat ibadah itu enggak ada atapnya ya, filosofinya biar doanya itu langsung dinaikkan. Kalau zaman dulu doanya langsung dinaikkan itu pakai kemenyan dibakar ya, asapnya itu naik ya. Kalau mau besar doanya, banyak doanya pakai asap pabrik ya. Cerobong asap. Ya, itu. Ya. Ada 4 wajah, ya 4 penjuru wajah itu juga mewakili wajah-wajah Brahma itu. Yang pertama mewakili cinta kasih atau welas asih, mewakili wajah kebahagiaan, mewakili wajah ketenangan ya dari wajah-wajah itu. Kemudian ada yang penting juga, informasi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, di saat berdoa ya, Bapak Ibu punya keinginan, harapan-harapan, berdoa tidak sembarang arah. Ada arah-arah tertentu yang harus Bapak Ibu tuju. Ya, ini dicatat, diingat-ingat ya. Yang pertama, apabila Bapak Ibu menginginkan karir atau jabatan atau akademisnya itu sukses, ya, itu berdoa di bagian depan. Depan mana? Ya, ini ya. Misalnya karir Bapak Ibu ingin menanjak, saya kepengen jadi ketua RT misalnya saja. Dewan. RW ya. Ya itu kan karir juga toh. Ya. Kan tidak harus jadi presiden ya kan gitu loh. Ya, itu. Kemudian kiri, ya depan terus kiri itu
khususnya bagi mereka yang kepengen terkenal. Siapa di sini yang kepengen terkenal? Ya, punya YouTube, punya TikTok, ya, snack video maupun yang kepengen terkenal, ya. Itu sekarang kan medsosnya pakai itu ya. Berdoalah di sebelah kiri terkenal. Tapi bisa juga terkenal itu ada dua, karena baiknya, karena jahatnya juga bisa. Ya, perampok, pencuri, ya, itu juga terkenal juga ya. Ya, koruptor juga terkenal juga ya itu. Kemudian dari kanan, ya, apabila Bapak Ibu ingin berdoa atau mendapatkan kesehatan, ya, kesembuhan, kedamaian dan keharmonisan rumah tangga. Ya. Kemudian sangat penting di antara arah-arah itu, apabila ingin Bapak Ibu mendapatkan keuangan lancar. Ya. Bahkan orang-orang yang sudah sekarat mau mati pun keuangan kepengen lancar juga. Iya, itu ya. Silakan Bapak Ibu nanti berdoa di belakang, itu jangan royoan ya, gantian nanti. Brahmanya bingung Bante. Ya, ingin dapatkan keuangan ya itu. Kemudian juga Bapak Ibu, di samping yang saya jelaskan tadi, di saat perayaan ini juga ada beberapa persembahan ya yang menjadi ciri khas di saat ulang tahun Dewa Brahma tanggal 9 ini, yaitu yang pertama itu kelapa. Ya, kelapa, terutama kelapa hijau. Ya, sebetulnya ya kelapa-kelapa lain juga jangan sampai di saat pas ada ulang tahun kelapa hijaunya jadi mahal nanti, karena banyak yang membutuhkan ya gitu ya. Ya, kelapa hijau. Kelapa hijau itu juga di kalangan umat Buddha ada filosofinya juga kan gitu ya. Kenapa kalau orang mati itu ya, kalau orang mati itu dikasih kelapa atau degan ya, degan. Itu filosofinya, kamu kalau ditanya malaikat jangan deg-degan ya, pakai tegan ya itu ya. Ya, ada kelapa, kemudian ada bunga, ada ya, ada nanas ya maksud saya ya, bunga mawar, melati ya dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya banyak orang yang berdoa di hadapan altar Dewa Brahma. Ada yang bercerita tentang keberhasilan dan kesuksesan di dalam berdoa, permohonannya terpenuhi. Namun juga banyak juga ya yang tidak terceritakan atau mangkel, sudah ngasih persembahan banyak kok doanya tidak dijawab, tidak dikabulkan. Ini perlu dievaluasi ya, tidak boleh mangkel, tidak boleh marah. Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh umat. Yang pertama, doa dan harapan menjadi kenyataan terkabul itu terdiri dari beberapa faktor-faktor. Faktor yang pertama adalah faktor keyakinan yang kuat. Kalau Bapak Ibu ragu-ragu, masih sangsi terhadap pertolongan dari Dewa Brahma, ya doanya, ya harapannya ya tidak maksimal. Jadi kalau berdoa itu yakin, ya yakin terjadi. Jadi dalam agama apapun keyakinan itu sangat memegang peranan yang sangat penting sekali ya. Kemudian yang kedua, faktor kekotoran batin ya. Kekotoran batin seperti apa? Misalnya saja ya, kita sudah punya mobil satu, terus tetangganya punya mobil 2 atau 3. Bapak Ibu berdoa kepengen lagi mobil yang lain juga seperti tetangganya. Itu faktor kekotoran batin karena iri hati. Yang satu belum terpakai ya, sudah iri dengan rezeki orang lain atau milik orang lain. Itu faktor kekotoran batin. Kemudian faktor yang ketiga, karma buruknya sedang berbuah. Karma buruk yang berat sedang berbuah. Jadi ibarat orang itu sedang menjalani hukuman. Ketika seseorang menjalani hukuman, tidak serta-merta ada orang yang membebaskan itu langsung bisa dibebaskan. Harus menjalani dulu hukumannya, kesalahannya, kejahatannya itu. Itu sesuai dengan hukum keadilan.
Kalau orang ya berbuat jahat di penjara, langsung ada orang yang membebaskan, langsung dikeluarkan, gimana hukum keadilannya? Jadi Dewa Brahma pun di dalam memenuhi ya doa dan harapan umatnya juga tidak lepas dari hukum keadilan, ya itu. Nah, bagi mereka Bapak Ibu yang sudah capek ya kipas-kipas, minta tolong sebelahnya untuk ngipasi ya. Kemudian yang terakhir ya, doa dan harapan menjadi kenyataan apabila ditentukan waktu dan tempat. Misalnya Bapak Ibu jualan es ya, es campur ya, jualannya musim hujan dan tengah malam ya, kira-kira laku atau enggak? Enggak laku ya, sekalipun berdoa ya pasti. Kemudian Bapak Ibu buka toko besi, besinya di tengah hutan ya, laku atau enggak? Enggak juga. Jadi waktu dan tempat juga sangat mempengaruhi. Itulah Bapak Ibu sekalian pesan dhamma yang saya berikan. Semoga Bapak Ibu bisa memilah apa yang saya sampaikan ini ya, guyonan-guyonan tadi sebagai variasi Bapak Ibu agar tidak jenuh saja ya. Selamat ya Bapak Ibu merayakan ulang tahun Dewa Brahma ini. Semoga yang telah berpartisipasi, yang telah menyiapkan hingga terselenggaranya acara pada kesempatan pagi hari ini akan selalu mendapatkan berkah, keberuntungan, kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan dari Dewa Brahma. Sadu, sadu, sadu.